asumsinya dia mata uangnya pakai rupiah ya. Jadi ketika terjadi transaksi seperti itu, maka dia dianggap sebagai transaksi lokal. Oke, ini yang namanya transaksi lokal. Tapi ngomong-ngomong, warung Jatim tutup ya. Kalau Buning alhamdulillah tetap survive. Jadi pelanggannya Buning ya alhamdulillah nanti pas balik lagi ke sini habis lulus gitu kan. Oh, warung Buning masih ada tapi warung Jatimnya entah di mana gitu. Oke, terus berikutnya saya sebagai warga Sarmili melaporkan kondisi lokasi. Nah, berikutnya selain transaksi lokal, bisa jadi kita dalam menjalankan usaha itu ada kebutuhan transaksi yang melibatkan orang di negara lain yang dimana dia menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang Indonesia. Ya, misalnya kita membeli kalau mahasiswa itu belinya apa ya? Album, Pak. Album. Pakai dolar, Pak. Iya. Album K-pop. Album K-pop, Pak. Album K-pop. Wow. Pantes kan saya nggak ngerti, bukan dunia saya. Satu-satunya orang Korea yang saya kenal cuma Kim Jong Un. Itu pun Koreanya bukan Korea yang sebelah situ. Oh, belinya pakai dolar ya? Itu belinya di situsnya penjualnya atau memang ada marketplace-nya yang sendiri gitu? Sistemnya group order, Pak, namanya. Group order marketplace, Pak. Iya. Marketplace. Kayak eBay gitu. Saya itu dulu pernah beli di luar negeri itu tensioner. Oh, tensioner buat sepeda. Kan makanya dunia kita berbeda. Kalau kalian kan belinya kan album K-pop. Oke, sama itu mungkin beli action figure. Action figure. Terus nanti yang harganya jutaan gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, misalnya terjadi transaksi di luar negeri, di mana transaksinya tadi itu harus diselesaikan dengan mata uang asing. Misalnya kita beli dari Korea tadi ya, belinya pakai dolar ya. Wah, ini satu album harganya $100 misalnya. Ini saya nggak tahu loh yang ngarang ya. Nanti, wah kok murah Pak? Ya emang nggak tahu saya. Misalnya harganya $100 gitu kan. Nah, kan harus disesuaikan dalam mata uang dolar. Paham ya? Nah, karena kita menggunakan mata uang selain mata uang kita, maka itu disebut sebagai transaksi luar negeri atau foreign transaction. Tetapi berbeda apabila tadi misalnya kita beli album tadi, belinya di luar negeri ya. Tetapi orangnya mau dibayar pakai rupiah. Ya udah kamu beli ke saya Rp1.500.000 misalnya seperti itu ya. Nah, maka itu termasuk transaksi luar negeri enggak? Tidak. Paham ya? Karena penyelesaiannya menggunakan mata uang lokal. Jadi ketika sebuah transaksi itu harus diselesaikan dengan mata uang asing, maka dia disebut sebagai transaksi asing. Nah, ini adalah jenis-jenis istilah yang ada dalam permata uangan. Pertama hanya mata uang lokal, tadi sudah kita bahas, itu adalah mata uang yang berlaku di dalam sebuah negara. Nah, tetapi ada juga mata uang lokal yang berlaku di banyak negara. Contohnya euro. Euro itu berlaku di 26 negara. Euro atau mata uang apa lagi ya? Dolar. Dolar itu ada banyak negara yang memakai dolar. Misalnya Meksiko gitu kan. Jadi Meksiko itu dia pakai three-pack money ya. Dia pakai 3 jenis mata uang. Salah satunya dolar. Nah, seperti itu. Meksiko terus atau euro tadi ya, eurozone itu negara yang berada di eurozone itu dia mata uangnya sama. Tips buat kalian ya, siapa tahu kalian nanti melancong ke luar negeri, kalau pengen merasakan hidup di Eropa atau jalan-jalan di Eropa, terus kemudian pengen harganya itu murah-murah, jangan pergi ke negara yang eurozone, mahal, serius. Ya, jadi saya itu kerasa banget ya. Misalnya dari negara yang sama-sama kalian kurang kenal, misalnya ya, Slovenia, gitu. Slovenia itu apa, gitu. Itu kan eurozone juga. Itu harga makanan itu mahal. Tetapi ketika saya pindah ke Budapest, Hungaria, itu jauh lebih murah. Jadi di Budapest itu, menurut saya, itu jauh lebih murah daripada Jakarta. Jakarta itu lebih mahal dari Budapest. Atau mungkin ke Ceko itu apa ibu kotanya? Praha, di Praha. Ya, itu murah.
Dibandingin kalau ke negara-negara yang pakai euro, Austria, Slovakia, itu mahal. Ya padahal negaranya juga terlihat tidak sekaya negara kayak Ceko gitu kan, tetapi harganya sama karena dia ya itu tadi efek dari mata uangnya ngaruh. Jadi dia itu mata uang negara-negara kaya tapi dipakai di negara miskin, jatuhnya negara miskinnya jadi kemahalan. Oke, itu tadi jadi ngomong kemana-mana. Mata uang lokal, mata uang asing itu berarti mata uang yang kita pakai yang selain mata uang lokal. Ya, jadi ada Pak, boleh nggak Pak kita mata uang lokal itu lebih dari satu? Nggak bisa. Ya, di Indonesia itu cuma satu mata uang lokalnya. Di negara lain ada nggak ya? Untuk negara-negara yang menetapkan lebih dari satu mata uang, ya berarti ya bisa. Paham ya? Cuman untuk praktik akuntansinya tetap ada satu nanti alat ukurnya. Ya, misalnya kalian nanti kerja di perusahaan Meksiko gitu misalnya. Wah, negaranya kan resmi nih menggunakan tiga mata uang. Atau nggak usah jauh-jauh lah di Cina ya. Di Cina itu kan mata uangnya kan ada dua. Ngerti nggak kalian? Ada dua. Cina itu ada dua mata uang. Ada yuan sama renminbi. Ya, oke. Terus berikutnya ada lagi mata uang fungsional. Istilah mata uang fungsional itu adalah mata uang yang kita pakai ya untuk mengukur setiap transaksi yang ada di perusahaan. Oke, jadi untuk mengukur transaksinya tuh pakai mata uang apa? Itu istilahnya namanya mata uang fungsional. Umumnya yang dipakai ya mata uang lokal karena dalam sebuah perusahaan kan yang paling banyak terjadi transaksi kan transaksi yang ada di negara tadi kan yang menggunakan mata uang lokal. Nah, terus berikutnya lagi ada mata uang pelaporan. Itu adalah mata uang yang dipakai untuk membuat laporan keuangan. Beda lagi, ada fungsional untuk membuat transaksi, ada lagi mata uang pelaporan untuk membuat laporan keuangan. Nah, Pak, jadi bisa beda dong Pak? Bisa beda. Contohnya pada Garuda Indonesia. Ya, dia fungsionalnya rupiah, tetapi mata uang pelaporannya pakai dolar. Repot akuntannya. Makanya rugi terus. Garuda mah menumpuk kerugian. Nggak mau kalah sama Garuda ya. Ada sebuah perusahaan yang dia itu sudah menumpuk keuntungan dari tahun 70-an. Tiba-tiba ambrol semua. Habis semua di 1 tahun. Kalian sudah mengenal perusahaannya apa? BUMN yang tiba-tiba ruginya ngalahin semua unit selama puluhan tahun itu? Nggak ngerti. Kalian ini. Konstruksi. Ya, karya itu nggak Pak? Ayo, betul. Enggak, konstruksi udah benar tuh. Perusahaannya apa ayo? Waskito. Nah, WK. Mungkin gara-gara kebanyakan ketawa kali ya WK. Jadinya rugi. Kalau lihat performanya itu menyedihkan. Makanya kan anjlok kalau ada yang main saham gitu ya. Saham-saham konstruksi itu rame-rame. Kalian ngerti nggak penyebabnya apa? Coba kita analisis. Ya, kita analisis. Indonesia kan lagi banyak-banyaknya konstruksi kan? Banyak proyek kan? Menurut kalian Waskita, Adikarya, terus kemudian satu lagi apa itu konstruksi itu? Pokoknya itulah gitu kan. Kira-kira banyak proyek nggak? Banyak. Kenapa rugi? Kalau kalian melihat laporan keuangan yang salah satu di Waskita, itu bebannya ada di beban finansial. Beban bunganya kebesaran. Cost of capitalnya kegedean dibandingkan dengan keuntungannya. Ya, ibaratnya gini loh. Misalnya kalian nih habis lulus punya, misalnya saya nggak tahu gajinya berapa ya, kira-kira gajinya 5 juta gitu kan. Misalnya nih saya sekarang. Nah, tetapi terus kemudian kalian membeli sesuatu yang di luar kapasitas kalian, di luar kapasitas ekonomi kalian. Wah, saya beli mobil gitu kan, Ferrari. Cicilannya 15 juta sehari. Misalnya begitu. Kira-kira mampu nggak kalian? Penting nggak? Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi perusahaan-perusahaan tadi itu tuh membangun, ya kan? Karena dia harus memenuhi permintaan pembangunan dan sebagainya. Dananya kan kurang, modalnya kurang. Akhirnya dia beli modal. Tapi ternyata biaya untuk modal tadi lebih besar dibandingkan keuntungannya.
Menerjemahkannya sih begitu. Masih ingat Menkeu nanti ya ada istilah cost of capital ya. Jadi apa namanya? Modal itu nggak gratis. Ya, modal itu nggak gratis. Ada biayanya, makanya harus diukur. Aduh, ada nggak diukur gimana sih gitu kan? Heran saya. Makanya saya yang belajar dikit mengenai manajemen keuangan itu tuh suka geleng-geleng dengan pengambilan keputusan perusahaan-perusahaan tadi. Ya gimana lagi ya, direksinya kan memang nggak profesional ya. Yang duduk itu kan memang bukan orang yang berkecimpung di dunia itu. Itulah salah satu kelemahan BUMN. Ya saya sih bukan anti BUMN, enggak, saya termasuk orang yang pro BUMN ya. Saya itu memegang yang pasal bumi dan kekayaan itu pasal berapa Undang-Undang Dasar yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat itu loh. 33 Pak. 33. Ya. Nah, saya itu termasuk orang yang mengimani hal itu. Gitu. Jadi saya negara itu ya harus memanfaatkan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Cuman kan ternyata prakteknya kan mental birokrasi, tetapi disuruh memegang korporasi, ya jadinya kayak begini. Kayak nyari untung. Nyari untungnya bukan untuk nyari untung perusahaan jatuhnya, tetapi nyari untung untuk dirinya sendiri. Ah ya sudahlah. Mana direkam lagi nanti ada yang itu. Ini autokritik kita kepada BUMN ya. Nggak apa-apa dong, masa nggak boleh ngeritik. Tapi jangan dipublish ya, kasihan ya, anak saya masih kecil-kecil loh. Ntar kalau saya kenapa-kenapa tiba-tiba ada kang bakso gitu. Abang tukang bakso bawa walkie-talkie, kijang satu ganti. Oke, berikutnya tadi mata uang lokal ya, contohnya begini. Buat celingan. Tapi yang saya kaget teman-teman, kalian nggak tahu informasi seperti ini loh. Kok nggak tahu nih, kalian kan orang-orang yang bergelut di dunia finance, akuntansi, isu-isu apa sih di akuntansi gitu kan? Iya kan 1-2, kebanyakan nggak tahu. Ada yang tahu, itu yang saya kaget. Padahal kalau saya ya memperoleh informasi kayak begitu tuh bukan saya yang niat serius membaca, enggak. Mungkin gara-gara dari algoritma yang sering saya lihat di Instagram ya. Serius, saya tuh kayak orang gosip. Taunya berita kayak gitu tuh di Instagram. Saya tuh udah jarang lagi buka berita. Yang berita bukannya malah Instagram pas lihat explore itu loh. Ya malah tahu informasi seperti itu. Jadinya, ya alhamdulillah tetap ke-update ya. Nah, tapi kan ya itu tadi ya, kalian kan orang yang berkecimpung di dunia akuntansi, dunia keuangan, ayolah, mari kita terjun, jangan belajar doang. Ya itu kan enak, cuman komentar doang, masa komentar aja nggak boleh ya kan? Oke, itu ya contoh transaksi mata uang lokal. Misalnya ada dia orang Jakarta, namanya Sidul. Dia membeli laptop harganya 20 juta. Wow, mahal sekali ya. Laptop apa ini? Mac ya? Mac itu ada 20 ada nggak sih? Lebih Pak, kalau yang baru. Bisa lebih ya. Nah, saya punyanya Mac cuman MacD ya. Lumayan ya, 35.000 dapat hadiah, dapat mainan. Dapat minum lagi. MacD, tapi lebih murah Mbak Ning sih. Kuning deh. Sama warung Jatim, tapi nggak dapat mainan. Dia membeli laptop harganya 20 juta, belinya di Jakarta juga, di Glodok. Misalnya di Glodok, ini harganya 20. Maka karena transaksinya itu seharga rupiah, itu disebut sebagai transaksi apa? Lokal, mata uang lokal. Nah sebaliknya, ada seorang pedagang di Glodok itu dia maunya pakai dolar, biar kalau ada rugi selisih kurs itu saya nggak mikir gitu kan. Kalian pernah mencoba beli laptop di Glodok gitu kan? Ada yang kayak begitu, dia tiap hari itu harganya diupdate pakai dolar. Oh dolar sekarang berapa? Harganya juga kayak begitu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, saya transaksi dengan orang tadi. Nah, dia harganya nggak pakai rupiah tapi pakai dolar. Di toko saya, ya kan karena turnovernya kenceng, sering impor. Jadi saya pakai dolar Pak di sini. Harga laptop Bapak tadi harganya 1.333 gitu. Nah, maka kalau ada transaksi yang harus kita selesaikan dengan mata uang asing ini tadi ya,
Pertama, transaksi tadi disebut sebagai transaksi mata uang asing ya, karena kita harus bayar dengan melibatkan dolar. Minimal mengukurnya pakai dolar ya. Nah, akan ada dua cara bagi saya untuk bisa menyelesaikan transaksi ini. Pertama, saya akan mencari agen penukaran uang, ya kan, atau money changer ya, atau ke bank. Jadi bank itu ada yang bisa buat nuker uang. Tadi tidak semua cabang ya. Jadi kalian kalau mau nuker dolar, mau nuker euro dari ke rupiah maupun ke rupiah, itu cari nanti di banknya. Bank Mandiri yang sebelah mana sih yang bisa dolar gitu kan. Dulu saya pernah nuker itu di Bank Mandiri yang di dekatnya Pasar Santa. Seperti Pasar Santa enggak? Dekat Blok M situ loh, Melawai, Blok M itu Pasar Santa, itu Bank Mandirinya bisa nuker dolar. Kebetulan dulu dolar saya banyak. Dolarnya banyak. Nah, terus kemudian ya, dia nuker dulu, dia membeli dolar istilahnya ya. Kita membeli dolar, terus kemudian kita bawa ke tukangnya, ke tukang jualan tadi, sejumlah 1.333 dolar. Itu cara pertama. Atau cara yang kedua, kita cukup bayar rupiah ke orang yang jual, kalau orangnya mau, paham ya? Jadi ini, Pak, saya nggak punya dolar, saya punyanya rupiah. Oh ya sudah, kamu bayar ke saya sejumlah harga dolarnya tadi dikalikan kurs sekarang. Kursnya sekarang 15.000, nanti kasih saya 20 juta seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang asing. Diselesaikan dengan mata uang asing atau diselesaikan dengan mata uang lokal kalau ada opsi itu ya. Berikutnya ada juga transaksi itu utang piutang dalam mata uang asing. Misalnya ada bank yang ada di Jakarta, dia ngasih utangan kepada debitur yang bertinggal di Singapura sebanyak 1 juta dolar Singapura. Nah, 1 juta dolar Singapura. Maka dia akan memberikan utangan kepada Pak tadi. Ya, dia akan memiliki piutang sejumlah 1 juta dolar. Nah, tetapi apakah kita mencatatnya menjadi 1 juta dolar? Kan tidak, harus kita ubah menjadi mata uang fungsional kita. Kebetulan di perusahaan ini mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Jadi transaksi yang sejumlah 1 juta dolar tadi itu harus diubah menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan kurs saat terjadinya transaksi. Ya, saat terjadinya transaksi itu kursnya adalah 11.400. Maka si Bank Dharma, ya kan, si bank ini perusahaan tadi, dia akan mencatat memiliki piutang dengan jumlah berapa? 11.400.000 atau jumlah itu ekuivalen dengan 1 juta dolar. Selami? Oke. Ini masih dasar-dasar dulu. Tenang. Pak, kok gampang, Pak? Iya, emang gampang. Yang ribetnya nanti dulu. Oke. Terkait kurs ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami dan apalin ya, orang simpel doang. Ada yang namanya spot rate. Spot rate itu adalah kurs pada saat waktu tertentu, pada saat transaksi terjadi tepatnya. Kalau kita ngomongin sebuah transaksi, misalnya Pak ini ngasih utang nih, pada saat utang itu kursnya berapa? Nah, itu istilahnya spot rate. Pada saat ngasih utang kita ini tadi, spot rate-nya sekarang berapa sih gitu kan? Jadi paham ya? Jadi rate pada saat terjadinya transaksi. Ada lagi yang berikutnya, istilah itu kurs tanggal neraca. Ya, yaitu adalah kurs yang kita pakai untuk melaporkan laporan keuangan kita. Ya, jadi ketika kita memiliki sebuah aset yang denominasinya itu dalam mata uang asing, itu pada saat tanggal neraca, ketika saat kita menyajikan laporan posisi keuangan, itu kan nilainya harus kita ubah menjadi rupiah. Paham ya? Rupiahnya itu pakai kurs yang kapan? Pakai kurs tanggal neraca, bukan kurs pada saat kita dapat transaksinya ini tadi. Jadi paham ya? Ya, jadi harus disesuaikan lagi. Nanti akan memerlukan adanya penyesuaian. Berikutnya ada lagi kurs historis. Nah, seperti ini tadi ya. Misalnya dulu di transaksi ini, ya, saya memiliki kurs itu kan spotnya pada saat transaksi berapa? 11.400. Nah, sekarang saya mau melunasi, orangnya mau melunasi. Kursnya saat ini 11.500. 11.500 itu kita untung nggak ya gitu kan? Oh, kita lihat aja kurs pada saat dulu bertransaksi. Kursnya berapa? Oh, kursnya 11.400. Nah, kurs zaman dulu pada saat kita melakukan transaksi istilahnya apa? Historical rate, kurs historis. Contoh misalnya kurs historis itu misalnya, oh kita dulu pernah beli mesin dari Korea. Harganya 1 miliar won misalnya. Nah, historisnya berapa dulu? Oh, itulah yang kita pakai dalam laporan
keuangan. Karena kan kalau gedung kan pakai kos kan, mesin kan pakai kos kan, ya masih ingat nggak? Nah. Oke, bisa dipahami ada istilah spot rate, kurs tanggal neraca sama kurs historis. Aduh, lapar sih enggak, ngantuk. Aduh, ngantuk. Kalian lapar apa ngantuk? Atau dua-duanya? Oke, berikutnya bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap adanya transaksi mata uang asing? Ya, yang pertama itu ketika sebuah perusahaan itu menetapkan mulai ada transaksi dengan mata uang asing, perusahaan itu harus menetapkan mata uang fungsional dia itu apa, sekaligus juga menetapkan mata uang pelaporan. Oke? Nah, termasuk di Indonesia, orang di Indonesia itu hanya boleh menggunakan mata uang rupiah, paham ya? Nah, tetapi ada beberapa perusahaan di mana dia itu diizinkan dengan menggunakan mata uang lain, tapi ada syaratnya. Syaratnya dia harus izin ke Menteri Keuangan. Ya, jadi boleh pakai US, pakai Euro itu nggak apa-apa, tapi izin dulu ke Menteri Keuangan. Oke? Nah, setiap aset yang ada di neraca atau setiap transaksi pendapatan atau beban itu harus diukur dengan menggunakan mata uang fungsional. Kok tiba-tiba cegukan? Saya takut apa ini ya? Minum dulu Pak kalau cegukan. Jangan, mending cegukan. Mending cegukan dong. Atau dikagetkan. Tolong saya dikagetkan. Jangan dong. Oke. Ya, nanti harus diukur dengan menggunakan mata uang fungsional. Ya, jadi seperti tadi ya, kita beli barang nih harganya $1.000.000. Ya itu harus dilaporkan nanti dengan mata uang rupiah, mata uang fungsional kita. Oke. Pakai nilai apa? Pakai spot rate. Oke. Jadi pada saat transaksi, pada saat menjurnal, kita itu pakai apa? Spot rate. Ya, pada saat transaksinya tadi. Oke. Tetapi pada saat kita melaporkan laporan keuangan, nanti kita akan menggunakan kurs tanggal neraca. Jadi pada saat transaksi pakai spot rate, pada saat neraca pakai kursus tanggal neraca. Sebentar ya, ada adzan. Kita rehat dulu sejenak, rehat dulu dari tadi. Oke, kembali lagi. Ya, jadi ini sedikit resume dari transaksi-transaksi tadi. Ya, misalnya ada PTA, dia mata uang lokalnya rupiah, mata uang fungsionalnya rupiah.
Nah, maka bila ada transaksi dalam mata uang rupiah, maka itu disebut sebagai transaksi lokal. Nah, kalau dia ada transaksi dengan US dollar, maka itu disebut transaksi mata uang asing. Berikutnya pada PTB, pada PTB, apabila dia mata uang lokalnya rupiah, tetapi PTB menetapkan untuk menggunakan euro sebagai mata uang fungsionalnya, maka ketika ada transaksi dalam mata uang rupiah, dia itu akan dianggap sebagai transaksi mata uang asing. Sama apabila dia itu juga ada transaksi dalam mata uang US dollar, berarti itu juga dianggap mata uang asing. Tetapi kalau ada transaksi mata uangnya itu euro, nah itu tidak dianggap sebagai mata uang lokal, tetapi dia hanya dianggap sebagai bukan transaksi mata uang asing. Nggak lokal, kenapa? Karena lokalnya rupiah. Oke, berikutnya contoh akuntansi untuk transaksi mata uang asing yang utang piutang. Ini yang utang dulu. Ini perusahaan B itu mengimpor mobil CPU. Mobil CPU itu apa ya? Ada yang ngerti mobil-mobilan nggak kalian? Istilah permobilan nggak? CPU itu apa? Completely built up. Apa? Rupiah pakai spot rate. Oke, spot rate-nya adalah ada 15.000, maka 15.000 kali 500 kita akan menjurnal sebanyak 7.500.000.000. Oke, jadi purchase account payable 7 miliar. Gampang kan? Emang gampang, serius. Jangan nyari susahnya, emang gampang sekarang. Terus berikutnya, nah kewajiban kita tadi ketika kita memiliki sebuah aset, liabilitas atau beban, ya kok dia dicatat dalam mata uang asing, maka pada saat kita menyusun neraca, dia harus kita ubah menjadi dolar pertama. Yang kedua, dolarnya itu pakai kurs kapan? Pada saat kurs tanggal neraca. Paham ya? Jadi ketika ada utang nih, ada utang dalam mata uang asing ya ceritanya ya. Nah, terus kok sudah akhir periode, maka kita harus membuat penyesuaian terkait perubahan harga dolarnya. Oke. Tadi harga dolarnya berapa? 15.000, sekarang 15.200, berubah dong. Total utang saya, ya total utang Pak ini, dulu saldonya berapa? 7.600 kan? 500 dikali berapa? 15.000. Nah, sekarang kita harus kalikan 500.000 dikalikan berapa? 15.200. Ketemunya berapa? 7.600.000. Maka nilai utang kita itu harus kita laporkan di neraca berapa? 7.600.000. Sementara yang ada di buku besar berapa? 7.500.000. Maka harus kita sesuaikan berapa? 100. Kita akan menjurnal exchange loss di debit. Yang kredit adalah accounts payable. Besarnya berapa? 100 juta. Exchange loss nanti akan kita laporkan di mana? Dia hanya akan dilaporkan ke laporan laba rugi biasa ya, bukan OJI ya. Jadi nanti masuk ke other expense atau other income. Bisa? Gampang ya? Nah, bagaimana pada saat pembayaran? Oh, ternyata kursnya naik lagi menjadi 15.300. Oke. Maka nanti kita akan menyerahkan kas ya. Yang kita serahkan kalau kita rupiahkan pasti akan senilai 15.300 dikali berapa? 500.000. Maka kas yang kita serahkan itu akan sejumlah berapa? 7.650. Paham ya? Jadi kita akan masukkan sejumlah kurs pada saat tanggal transaksi tadi. Nah, tetapi jumlah piutang kita saldonya tadi hanya berapa? 7.600 yang sudah disesuaikan. Paham ya? Maka utangnya akan kita debit 7.600.000. Ya. Maka kita punya utang 76, tetapi kok bayarnya 7650, maka kita akan ada kerugian. Kita akan mencatat lagi ada exchange loss sebesar berapa? 50 juta. Oke, gampang ya? Gampang, ini cuma 2 transaksi, gampang-gampang pula. Habis tadi ngitung yang aneh-aneh, kok sekarang gini doang? Ya, gini doang. Oke, bisa dipahami ya? Halo? Oke, berikutnya untuk yang piutang, misalnya PT Rotan Indah dia jual furniture ke Inggris, nilai penjualannya
Ini jualnya di bulan November ya. Nilai penjualannya adalah 3 juta pound. Spot rate-nya pada saat penjualan 19.500. Maka Pak ya, terus jatuh temponya tanggal 30 Januari 2020 ya. Jadi pada saat penjualan ini dia akan mengakui adanya piutang sejumlah berapa? 3 juta dikalikan berapa? 19.500. Jadi kita akan menjurnal account receivable pada sales sebesar 58.500. Ya, sama seperti tadi ketika tanggal pelaporan neraca, kita harus menyesuaikan saldo piutang kita. Oh, sekarang kursnya menjadi 19.200. Maka total piutang kita sekarang menjadi berapa? 57.600. Jadi kita harus melaporkan piutang sebesar 57.600. Itu dari 3 juta dikali 19.200 ya. Sementara tadi di buku besar saldo piutang kita ada berapa? 58.500. Harus kita sesuaikan menjadi 57.600. Jadi harus kita kurang 900. Jadi kita akan menjurnal account receivable kita kredit karena dikurang 900 ya. Yang kita dapat adalah exchange loss. Akunnya sama. Oke. Nah, berikutnya ketika pelunasan, ternyata kursnya naik lagi. Kita menerima pelunasan nih. Pada saat itu kursnya 19.450. Maka kalau 3 juta euro itu 3 juta pound itu kita rupiahkan, ya kita akan menerima 19.450 dikali 3 juta ya, akan ketemu berapa? 58.350. Maka nilai rupiahnya itu akan kita terima berapa? Kita akan menjual cash 58.350. Sementara saldo utang kita tadi terakhir berapa dari penyesuaian? 57.600. Maka kita akan mengakui adanya gain di sini karena cash yang kita terima lebih besar daripada piutangnya. Gampang ya? Nah, sudah, karena ini sudah selesai, gampang. Habis ini kita masuk ke sesi latihan. Oke? Ada yang ditanyakan? Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. yang account payable tadi, yang pas pembayaran kenapa dia exchange loss, nggak exchange gain Pak? Ya, dia loss kenapa? Karena kita itu menyerahkan utang kita, menyerahkan uang jumlah berapa pada saat bayar tadi? Jumlah kurs hari itu ya, 500.000 dikalikan 15.300. Cash yang kita serahkan berapa? 7.650. Padahal saldo utang kita berapa? Dari penyesuaian tadi 7.600.000. Kita 7.600.000. Kita punya utang 7.600.000, tetapi kita bayar 7.650.000. Untung apa rugi? Rugi ya. Nah, logiknya seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Boleh nanya nggak Pak? Ya, silakan. Tapi tentang bukan ini sih Pak, bukan konsep akuntansinya sih Pak. Nah, gimana? Siapa tahu saya bisa jawab. Mau nanya, nah konsep mata uang Pak sebenarnya. Maksudnya kenapa negara itu ada yang 2 mata uang gitu ya Pak, mengakui ya kayak Cina gitu lah Pak. Kalau lokal pakai renminbi, kalau luar pakai yuan gitu. Maksudnya nanti mereka implikasinya ke akuntansinya itu gimana? Maksudnya kenapa ada 2 gitu ya Pak? Itu sih sebenarnya. Ya, intinya mereka mau memiliki kalau masalahnya beda ya. Ini antara Cina sama Meksiko, itu beda motivasinya. Ya, kalau Cina motivasinya ke ekspansi. Dia tuh mau menyaingi dolar. Ya, dolar kan bukan satu-satunya, itu mata uang yang terbesar kan. Nah, Cina itu punya ambisi ya untuk menggunakan saya nggak mau dong pakai dolar. Bagaimana kalau kita memperkenalkan mata uang baru yang namanya renminbi yang digunakan di seluruh dunia juga. Nah, itu untuk Cina. Paham ya? Jadi Cina itu motivasinya itu. Tetapi nanti di negara yang lain mungkin motivasinya lain. Jadi kayak Meksiko, itu motivasinya adalah untuk menjaga kestabilan nilai mata uang mereka. Jadi nilai mata uangnya kalau Indonesia kan floating, kalau di sana pakai fix. Jadi nilainya Meksiko itu mata uangnya apa? Peso ya? Kok peso? Meksiko itu apa? Lupa ya. Pokoknya itu dia tuh nilainya dikunci dengan dolar. Paham ya? Jadi karena ada dolar juga di negara itu, maka nilainya itu ya akan setara terus di sana.
Ya, misalnya $1 itu berapa peso gitu kan, ya dia selalu segitu. Ya, dia dikunci. Motivasinya itu untuk menstabilkan mata uang. Stabil nggak? Stabil. Jadi stabil nilainya. Cuman jangan lupa kebijakan pemerintah itu tuh menyangkut ada dua kebijakan ya, ada kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Kalau dia nilai mata uangnya sudah dilekatkan ke mata uang tertentu, bisa nggak ngambil kebijakan moneter? Nggak bisa. Jadi memang ada kekurangannya. Ya kayak di Meksiko itu dia stabil nilai mata uang misalnya. Nilainya doang yang stabil. Tapi misalnya dia butuh menstimulasi ekonomi dengan kebijakan moneter, ya jadi nggak bisa. Sama kayak negara-negara yang pakai Eurozone itu loh. Bisa nggak mereka menstimulus negaranya mereka dengan kebijakan moneter? Nggak ngaruh, nggak bisa. Cuma stabil, itu adalah pilihan, milih stabil atau milih fleksibel, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya, negara itu memang beda-beda motivasinya. Kalau umumnya, kenapa kok dia memilih lebih dari satu mata uang? Umumnya itu untuk stabilitas moneter, secara umum begitu. Tetapi ada juga negara-negara yang luar biasa, ya kan, motivasinya nggak biasa, kayak Cina itu tadi. Ya dia memang untuk menyaingi itu tadi, menyaingi dolar. Oke. Kebetulan saya paham. Untung kamu nanya yang saya bisa. Siap. Ya, berarti mungkin untuk meminimalisir itu Pak ya, exchange loss gitu-gitu kan, maksudnya gede juga ya Pak, kalau misalnya penurunan harganya atau pelemahan mata uangnya tiba-tiba gede kan, kasihan juga untuk perusahaan eksportir apa gimana gitu ya Pak. Mungkin ke sana kali ya. Salah satunya itu. Jadi kalau misalnya kita transaksi misalnya nih menggunakan dolar kayak gitu, kalau dolarnya nggak stabil dibandingkan mata uang kita, ya nanti ada itu kemungkinan loss. Tapi yang lebih penting ternyata itu bukan loss-nya. Ya, lebih penting adalah stabilitasnya. Bisa nggak kenaikan atau penurunan itu diprediksi nilainya berapa? Itu bagi para pelaku ekonomi dan pelaku kebijakan ekonomi itu yang lebih dibutuhkan. Misalnya, nanti akan loss. Ketika loss-nya bisa diprediksi, itu masih jauh lebih mending daripada kita nggak tahu nanti kita loss atau gain. Bagi pembuat kebijakan seperti itu. Nah, makanya nanti terkait ini, nanti 2 pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai hedging untuk meminimalisir itu ketidakpastian. Ya, jadi kan kalau kita transaksi pakai mata uang asing, itu kan ketidakpastiannya itu kan muncul, bisa naik, bisa turun. Ya, jadi agar lebih pasti gitu kan. Nanti ada instrumen tertentu yang kita pakai. Ya, dan ini sangat umum dipakai. Jadi ketika kita impor dalam jumlah besar-besaran gitu kan, orang akan menghedgingkan itu tadi utang atau piutangnya. Ya itu tadi biar tahu gitu loh. Nanti saya pasti bayar sekian daripada nggak tahu gitu kan. Lebih mending daripada ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita masuki sesi latihan ya. Saya akan tetap standby. Tapi kelas belum saya tutup ya. Tapi saya baru nutup ininya doang. Cukup sekian. Belum salam dulu ya nanti aja. Saya share di WA ya.